Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Ini masakan aku selepas sholat subuh tadi. Aku cuma goreng sayap, digoreng tepung gitu buat sarapan suamiku sebelum berangkat kerja ya. Sama aku juga sih. Udah sih gitu aja, pakai nasi, makannya pakai saus sambal. Dan dilanjut, setelah suamiku berangkat kerja, aku udah niatin banget mau bukan beres-beres, mau bersihin area karpot ini karena udah lama nggak disikat-sikat. Terus maaf ya teman-teman kalau di situ ada barang yang mungkin mengganggu penglihatan mata. Iya, ada tas yang hijau yang lumayan besar banget, jadi tuh isinya barang-barang keperluan usaha suami, jadi nggak kepake sementara waktu karena suamiku sekarang pakainya punya ibu mertua gitu ya, karena sekarang tuh suamiku kerjanya bareng ibu mertua gitu, jadinya pakai perlengkapan dia. Aku udah bilang sih untuk pindahin gitu loh, jangan di situ banget gitu loh ya. Tapi katanya mau ditaruh di mana? Kalau ditaruh di dalam takutnya nanti malahan jadi sarang tikus. Jadi ya udah deh, nanti deh aku pikirin lagi. Oke, ini aku jadi bersihin karpotnya pakai alat dan bahan sederhana aja ya, pakai sikat yang biasa aja sih, sama sabun colek dan sabun cuci piring. Terus sebenarnya ada sikat yang ada gagangnya, cuman aku kurang nyaman. Jadi ya udah deh, aku juga siram-siramnya pakai air yang ada di dalam ember dan gayung. Padahal mah ada selang ya, cuman kayak selangnya tuh kurang panjang gitu, jadi nggak nyampe ke situ. Jadi udah deh. Jadi, sembari aku aktivitas rumah tanggaku hari ini, seperti biasa aku akan membahas tentang pengalaman hidup minimalis yang sedang aku jalani. Dan kali ini aku mau sharing tentang 7 hal yang gak boleh kamu lakukan agar keuanganmu aman. Mumpung masih muda, harus pinter-pinter untuk atur uang supaya tidak terjebak dalam sesuatu yang menjerat ya. Terus supaya kita juga terhindar dari sifat miskin. Oke, tips yang pertama adalah tidak membeli barang branded. Mungkin sah-sah aja sih ya kalau sebagian orang mau membeli barang-barang branded untuk menunjang penampilan ataupun prestis. Tapi kalau untuk aku sendiri, karena di sini aku kehidupannya biasa aja, terus juga penghasilannya sedang-sedang saja, jadi mungkin aku belum butuh banget barang branded. Kalaupun untuk investasi, aku sebenarnya lebih memilih untuk investasi emas, properti gitu ya. Kalau untuk barang-barang branded di sini memang jujur belum kepikiran sama sekali. Kayaknya sayang aja gitu loh kalau mau beli tas ratusan juta ataupun sepatu puluhan juta, karena disesuaikan juga dengan jenis pekerjaan uh, yang aku miliki ya. Tapi beda cerita mungkin kalau untuk beberapa pengusaha ataupun public figure ya, memang barang-barang branded tentang fashion itu memang sebagai penunjang. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan, tapi di sini aku tidak memilih untuk menginvestasikan uangku untuk di barang-barang branded. Yang kedua, tipsnya adalah tidak membeli lotre ataupun binary option atau judi online ataupun saham-saham online ya. Ini tips dari aku pribadi aja sih ya teman-teman. Kalau menurut aku sesuatu yang berhubungan dengan sifatnya haram ya, seperti judi online itu gak bakal deh bakal menambah kekayaan, itu gak bakal, itu hanya sebuah mimpi. Ada seorang ustadz ya yang udah dulunya memang di situ bukan pemain, malah dia yang menciptakan, malah sekarang dia menjabarkannya secara langsung bahwa seseorang yang mengharapkan kekayaan dari judi adalah seseorang yang sangat-sangat pengecut dan sangat pecundang gitu. Karena yang aku tahu dari sekeliling sekarang lingkungan kehidupan ya, banyak sekali loh kadang orang-orang yang memang mengisi kegiatannya dengan kegiatan games tapi yang berbau judi online. Padahal sifat judi online sendiri itu kan mengikat ya, menjerat gitu loh. Yang kalah jadi makin penasaran, yang menang jadi makin ketagihan. Masya Allah, nauzubillah min zalik. Ini aku udah selesai beres-beres bersih-bersih karpotnya. Jadi mau ke dalam mau minum air dingin. Panas banget, gerah banget teman-teman. Langsung aja lanjut yang ketiga ya. Jadi tips yang ketiga adalah tidak membeli barang yang sedang tren, karena ini bukan kebutuhan ya, melainkan hanya keinginan. Kalau sudah ada alat-alat maupun barang apapun yang fungsinya udah ada di rumah, ngapain beli barang baru yang sebenarnya fungsinya udah ada gitu. Sebenarnya uangnya masih bisa di-save, masih bisa disimpan. Kecuali barang yang ada di rumah itu udah rusak ya, mungkin kita bisa menggantinya dengan barang yang lebih upgrade.
Tips yang keempat adalah jangan berlibur berlebihan. Siapa di sini yang kadang suka memplanningkan liburan ya dengan menabung? Aku juga kadang iya sih. Jadi ada pos khusus tabungan untuk vacation gitu ya. Tapi kadang-kadang kebablasan gitu ya memanfaatkan liburannya. Jadinya malah over budget. Memang sih kasih reward kepada diri sendiri itu penting, tapi membatasi untuk tidak over atau tidak di luar jangkauan kita itu jauh lebih penting. Kadang disesuaikan aja dengan budget yang udah dianggarkan ya, jangan sampai over budget nih karena setelah liburan biasanya kan akan kembali ke rutinitas biasa dan kebutuhannya juga makin banyak. Biasanya untuk liburan panjang seperti liburan akhir tahun ataupun liburan lebaran gitu ya, kadang suka over budget. Aku dulu pun begitu, kayak mumpung libur terus mumpung ada momennya gitu, tapi yang ada malah setelah lebaran jadinya boncos deh. Minus. Tips yang berikutnya adalah biaya admin bank. Di era perkembangan zaman digital seperti sekarang ini, tentu sangat mudah untuk bertransaksi via bank ya, antar bank gitu secara digital, baik satu bank maupun antar bank yang lainnya, untuk pembelian online shop maupun untuk transaksi lainnya, bahkan untuk bayar-bayar seperti belanja bulanan ataupun bayar-bayar makanan sekarang juga udah disediakan dengan pembayaran digital. Tapi aku sendiri di sini tuh jujur ya teman-teman, aku nggak punya mobile banking sama sekali karena aku menganggap bahwa ketika aku punya mobile banking, aku akan boros banget buat belanja online gitu. Kadang-kadang tuh yang nggak aku butuhin jadi kebeli deh. Jadi aku tuh lebih cenderung menyukai pembayaran secara cash aja, entah itu belanja bulanan, mingguan maupun beli-beli makanan. Meskipun sebenarnya ada saldo di rekening dan biasanya untuk pembayaran digital aku hanya untuk membayar pos-pos kebutuhan yang sifatnya itu sangat pokok ya, yang memang harus dibayar via transfer seperti pembayaran KPR, pembayaran ledeng, terus juga kadang isi token listrik, pembayaran IndiHome gitu ya, atau WiFi. Biasanya aku lakukan dengan pembayaran digital karena lebih efektif aja dari rumah. Tapi selebihnya aku pembayarannya secara cash, apalagi untuk belanja-belanja biar tuh nggak kalap gitu. Karena kalau kita melihat nilai fisik uangnya gitu tuh kadang suka sayang untuk membelanjakan lebih. Kayak misal nih nominal 1 juta. Biasanya kita kalau gunakan uang cash kadang tuh sayang banget, banyak ya uangnya gitu. Masa iya kita belanjakan semuanya? Tapi kalau untuk pembayaran secara digital biasanya itu kayak ya udah gampang aja gitu karena kita cuma melihat nominal angkanya aja. Terus juga transfer beda bank biasanya kan dikenakan admin ya, apalagi mungkin di sini yang memang hobi belanja online gitu ya. Kan lumayan banget tuh kalau misalnya kita belanjanya banyak, terus juga nggak dalam satu bank kan bisa dikenakan biaya adminnya per sekali transaksi berapa tuh? Bisa dikalikan setahun ya. By the way teman-teman, ini aku lagi sharing-sharing sambil sekalian masak ya. Jadi tuh ini udah siang. Terus sisaan ayam goreng tepungnya mau aku bikin ayam geprek. Ini sih cuma sambal geprek aja ya, bawang putih sama cabai yang disiram air. Bukan air tapi minyak panas. Udah gitu aja. Mau buat makan siang. Aku kalau pas suami kerja masaknya simple ya, kayak pagi hari dan nanti sore hari gitu. Siangnya mah makannya seadanya kayak gini, sisaan yang dari pagi. Tips yang keenam adalah menghindari kredit barang dengan harga di luar kemampuan. Siapa di sini yang masih mikir, mending kredit aja deh daripada beli cash, kayaknya tuh uangnya banyak, kalau di kredit kan sekalian bisa untuk nabung gitu, ambil dulu barangnya. Wah, itu suatu pemikiran yang sangat keliru ya. Kadang kita tuh merasa mampu kalau kita penghasilannya segini, terus juga gajinya segini, atau kadang ada uang tambahan segini. Tapi perlu dipikir ya teman-teman, gaji yang kita terima atau penghasilan yang kita terima itu harus dibagi-bagi dulu ke dalam beberapa pos budget keuangan rumah tangga. Apalagi kita-kita yang udah nikah, kebutuhannya itu harus diprioritaskan dulu dari yang memang pos budget yang paling wajib, seperti mungkin kebutuhan untuk sehari-hari ya, rumah, atau yang misal ada tanggungan cicilan ataupun angsuran atau KPR, itu harus diutamakan dulu. Lalu juga harus dipisahkan juga untuk bayar listrik, bayar ledeng, mungkin juga yang pakai WiFi.
Terus juga untuk keperluan tak terduga, yang paling penting juga untuk dana darurat. Nah baru deh setelah itu bisa kita pakai sisanya gitu. Terus juga yang paling utama adalah harus menyisihkan ya, bukan menyisakan tabungan di awal aja gitu, jangan di akhir. Kalau kita terbiasa hanya menghitung nominal, misal nih kita ambil kredit barang atau apapun itu, tapi hanya menghitung nilai bulat gaji kita, itu nggak bisa ya. Karena kan harus dibagi-bagi dulu sesuai kebutuhan. Tips yang terakhir adalah jangan beli kendaraan ataupun gadget secara kredit hanya untuk menunjang prestis. Wah, jangan sampai ya teman-teman. Jangan sampai gaji yang kita terima setiap bulannya atau penghasilan yang kita terima sebulannya itu menjadi sesuatu yang kita kufuri ya. Harusnya tuh kita syukuri, harus bisa dicukup-cukupin untuk membagi segala kebutuhan. Tapi kalau kita ambil mungkin gadget ataupun kendaraan secara kredit, itu nanti bakalan kita tuh jadi lupa untuk bersyukur bahwa sebenarnya gaji yang kita terima itu cukup, tapi akhirnya tuh tersedot untuk anggaran pos tersebut. Pokoknya nikmati prosesnya aja, nanti ada datang waktu yang tepat kok untuk kita memiliki barang yang kita impikan. Sembari terus mengasah diri, mengembangkan diri untuk bisa berkembang lagi, gimana caranya untuk bisa cari pendapatan sampingan. Pastinya banyak sekali, karena di era sekarang tuh kita bisa berpenghasilan dari dalam rumah juga kan. Insya Allah akan datang waktunya segala impian kita di waktu yang tepat selagi kita mau berusaha, berdoa, dan bersabar. Keberhasilan seseorang dalam mengatur uang adalah terletak pada kesabarannya. Nah teman-teman, itu dia 7 tips dari aku yang gak boleh di skip ya, biar keuanganmu aman dan terhindar dari kemiskinan. Sekian dulu ya video aku hari ini, mudah-mudahan apa yang aku sharing ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan ya. See you next video. Assalamualaikum. Bye.